Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah. Wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ke-7 dan insyaallah di kelas terakhir daripada kitab Istihsanul Khawd fi Ilmil Kalam ini, dan masih di dalam masail-masail yang disebutkan oleh Imam Asy'ari bahwasanya mempelajari ilmu kalam itu bukan seperti apa yang dituduhkan oleh para mujassimah yang sekarang sudah bertransformasi menjadi Wahabiyah, kemudian bertransformasi lagi menjadi As-Salafiyah. Salafiyah yang mengklaim bahwasanya mempelajari ilmu kalam itu apa? Bid'ah, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berbicara tentang apa? Ilmu kalam. Dan dari awal kelas saya katakan bahwasanya as-sukut atau al-adam laisa dalil al-hurmah ini kena dipegang dengan benar-benar ya, karena mereka itu mengatakan selama tidak ada dalilnya maka itu haram, dan itu adalah cara yang salah di dalam mengetahui sebuah hukum. Tidak adanya dalil itu tidak adanya hukum, bukan hukumnya itu haram, itu salah, itu sangat-sangat apa? Salah. Anda kalau tengok apa itu haram, haram itu adalah adanya larangan, bukan tidak ada perintah, bukan wajib atau sunnah itu yang ada perintah. Perintahnya jazim atau ghairu jazim. Haram itu yang ada larangan jazim, bukan tidak adanya perintah, bukan tidak adanya hadis. Karena itu al-adam laisa dalil al-hurmah. Disinilah jatuhnya orang-orang yang mengatakan bahwasanya mempelajari ilmu kalam itu tidak baik, dan sampai sekarang hal ini menjadi fenomena ya, menjadi fenomena bukan hanya di Indonesia, di semua belahan bumi. Mereka ikut Wahabi bahwasanya selama tidak ada dalil di dalam ilmu kalam untuk mempelajari ilmu kalam, maka mempelajari ilmu kalam itu apa? Bid'ah. Dan ini adalah metodologi dan epistemologi yang sangat salah sekali dan mempunyai implikasi yang sangat besar di dalam kemunduran umat Islam. Wallahu a'lam ya. Yang mana Imam Asy'ari mengatakan ada beberapa kejadian-kejadian furu'iyah yang tidak disebutkan oleh Rasul, tapi disebutkan secara global bagaimana cara menanganinya. Ketika terjadi perkara-perkara yang furu' yang baru, silahkan dikembalikan kepada asalnya. Adapun perkara-perkara yang berkaitan tentang akidah yang tidak pernah disebutkan pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian terjadi, bagaimana cara mengatasinya? Sekarang Imam Asy'ari akan menyebutkan bagaimana cara mengatasi hawadits usuliyah yang terjadi setelah zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau terjadi pada zaman Rasul, masalah settle, settle, masalah selesai, Rasul akan beri hukum dan semua akan diam, tidak ada yang boleh cakap. Masalahnya adalah perkara-perkara ini tidak terjadi pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkaitan tentang berkaitan tentang usul aqaidiyah. Bagaimana cara untuk menjawabnya? Bagaimana cara untuk mensetelkannya? Fa'amma hawadisu tahdusu fil usul fi ta'yini masaila fayambagi likulli muslimin aqilin an yarudda hukmaha ila jumlatil usul al-muttafaq 'alaiha bil aqli wal hissi wal badihah wa ghairu dzalik. So hadha huwa takriban qaidah amah di dalam perkara-perkara yang terjadi di dalam hawadits usuliyah. Dibilang kalau ada masalah usuliyah yang terjadi setelah zaman Rasul, maka kembalikanlah kepada usul-usulnya. Yang mana usul masalah qaidiyah ini sudah disepakati dengan akal wal his itu adalah panca indera, wal badihah. Badihah ini dia mirip-mirip dengan akal, mirip-mirip dengan akal. Maknanya sebuah qadiyah yang langsung difahami ketika Anda mendengarnya. Contoh 1 tambah 1 sama dengan 2. Yakni badihah wal akal ini sebagian ulama mengatakan dia itu adalah sama, tetapi al akal itu kemampuan untuk memahami badihah. Jadi yang difahami bukan kemampuannya. Tapi Imam Haramein mengatakan al-badihah hiyal akal. Maknanya kalau ada perkara-perkara usul kena dikembalikan ke
usul ahli sunnah yang sudah disepakati dari akal, his wal badihah wa ghairi dzalik. Lianna hukma masaili syara' allati tariquha sama wa hukma masailil aqliyat wal mahsusat an yurda kullu syai'in min dzalika ila babih wala yukhlatul aqliyat bisam'iyat wala sam'iyat bil aqliyat. Seperti ketika ada masail-masail furu'iyah yang terjadi, hendaklah dikembalikan kepada syariat. Begitu pula kalau ada masail-masail usul yang terjadi, masail-masail aqliyah yang terjadi, ya dikembalikan kepada usulnya. Jangan Anda campur aduk yang masail akliyah Anda kembalikan ke sam'iyat. Ke sam'iyat, masail syar'iyah Anda kembalikan ke akliyat. Akhirnya hukumnya akan campur aduk. Hukumnya tidak akan kompatibel kalau sekarang ini. Kalau bahasa-bahasa komputer tidak akan kompatibel. Fal hadatsa fi ayamin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam al-kalam fi khalqil Qur'an wa fil juz'i wa tafrah bi hadhil al-fat la takallama fihi wa bayyanahu kama bayyana sa'ira ma hadasa fi ayamihi min ta'yinil masail wa takallama fiha. Kalau seumpamanya masalah tafrah wal juz' wa khalqil Qur'an ini terjadi pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz secara spesifik, niscaya Rasul akan jelaskan juga lafaz-lafaz ini secara spesifik. Cuma karena memang tidak terjadi pada zaman Rasul, hendaklah dikembalikan ke hal-hal yang berkaitan yang usulnya sudah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yuqalu an-nabi sallallahu alaihi wasallam lam yasihha anhu haditsun fi annal Qur'ana ghairu makhluq aw huwa makhluq. Dibilang begitu pula, kalau saya nak lebih jawab lagi, katanya Imam Asy'ari, Anda cakapkan masalah apakah Al-Qur'an itu makhluk atau tidak makhluk. Loh, tidak ada satupun hadis yang Rasul menjawab atau Rasul mengatakan dalam hadis itu Al-Quran ini makhluk atau ghairu makhluk. Anda cakap Al-Quran ghairu makhluk, salah. Anda cakap Al-Quran makhluk juga salah. Anda diam juga salah. Mana-mana Anda salah. So, tengok. Itu kalau kita nak cakap ilzam di dalam mutakalimin ya nih. Karena kemungkinan hanya ada 3. Dan Al-Quran makhluk terjadi pada zaman Mu'tazilah dan memakan korban banyak. Korbannya Imam Ahmad di penjara, Imam Ahmad disiksa, dan banyak sekali ketika itu ulama-ulama itu terbunuh sebab masalah Al-Qur'anu makhluk ghairu makhluk. Dan masalah ini tidak pernah Rasul itu cakap secara spesifik tentang masalah apakah hadis ada yang mengatakan Al-Qur'anu makhluk atau hadis Al-Qur'anu ghairu makhluk. Tidak ada hadis secara spesifik menjelaskan tentang masalah ini. Cuma ada secara globalnya, globalnya. Kalau Anda cakap untuk cakap masalah Quran makhluk atau ghairu makhluk karena ada hadis, al-an tidak ada hadis sama sekali. Anda cakap Quran makhluk, Anta mubtadi'. Anda cakap dia tidak makhluk, Anda pun juga mubtadi'. Anda diam pun juga Anda mubtadi', karena tidak ada hadis yang mengatakan kalau ada masalah Quran makhluk atau ghairu makhluk, diamlah. Tidak ada. Yakni Anda nak kiri, kanan, depan, belakang semuanya masdud. Tsumma yuqalu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam yasihha anhu haditsun fi annal Qur'ana ghairu makhluq aw huwa makhluq. Falima qultum innahu ghairu makhluq. Terus kenapa Anda mengatakan dia itu ghairu makhluq? Quran itu. Kalau mereka mengatakan sebenarnya sebagian sahabat dan sebagian tabi'in sudah mengatakan Al-Qur'anu ghairu makhluq. Loh, Anda kena tanya juga ke sahabat dan tabi'in, kenapa Anda cakap pasal ini? Rasul tidak pernah ajarkan. Wa qila lahum yalzamu sahabiyya wa tabi'i yalzamu sahabiyya wa tabi'iyya mithlu ma yalzamukum min an yakuna mubtadi'an dhalan. Secara otomatis pun kalau tabi'i dan sahabat cakap masalah ini, mereka juga menjadi mubtadi'ah wa dhal seperti Anda. Karena mereka berkata yang tidak pernah Rasul katakan. Idqala malam yakulhu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang menjawab lagi, saya tidak cakap makhluk atau ghairu makhluk, fa'ana atawaqqaf fi dzalika fala aqulu makhluk wala ghairu makhluk. Maka dikatakan baginya, diamnya anta itu juga mubtadi', itu juga bid'ah, karena Nabi sallallahu fa anta fi tawaqqufika fi dzalika mubtadi'un dhalun li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yakul in hadatsat hadhil haditsah ba'di tawaqqafu fiha wa la taqulu fiha syai'an. Karena tidak ada hadis dari Rasul kalau ada kes Quran makhluk atau ghairu makhluk, diamlah. Tidak ada. Kenapa Anda diam? Wala qala dhallilu aw kaffiru man qala bi khalqihi wa man qala bi nafi khalqihi. Atau Rasul tidak ada hadis yang mengatakan
Kalau ada yang cakap Al-Quran makhluk atau ghairu makhluk, kafirkan dia, sesatkan dia. Tidak ada. Yakni anta menyesatkan orang yang mengatakan Al-Quran makhluk atau Al-Quran ghairu makhluk juga apa? Dulal. Juga antum ini mubtadi'ah. Kenapa? Karena kalian berbuat yang tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa khabiruna law qala qailun ilmullah makhlukun aw qala fi wasfihi ma la yaliqu bihi atatawaqqafuna fi, dibilang terus bagaimana kalau ada orang yang mengatakan ilmunya Allah itu makhluk atau mengatakan pada Allah yang tidak layak bagi Allah, mensifati Allah, contohnya Allah Allah itu macam Jabal Abi Qubais, ada namanya Hisham Ibnul Hakam, dibilang besarnya Allah itu macam gunung Abi Qubais. Allah itu ada sebagian mujassimah yang mengatakan bahwasanya Allah itu bentuknya semacam syabun amrod, orang budak kecil yang masih belum tumbuh janggutnya. Loh, kalau ada orang cakap macam itu, engkau nak diam nggak? Lah, katanya mujassimah, tidak. Katanya mubtadi'ah ini, tidak. Loh, kalau Anda tidak diam, Anda merot mereka, Anda juga akan menjadi mubtadi'ah juga. Loh, kenapa? Karena Rasul tidak pernah cakap kalau ada orang cakap semacam itu, kena jawab. Tidak ada hadis satupun semacam itu. Tengok. Ini adalah penyakit kalau orang-orang itu terlalu letterlek, terlalu kitab wa sunnah, ya. Wallahu alam. Banyak klaim-klaim kitab wa sunnah itu menurut saya kalimatul haq urida bihal batil. Kalimatul haq urida bihal batil. Fa in qalu la qulna falam yakul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala sahabatu fi dzalika syai'an wa kadzalika law qala qailun hadza rabbukum syab'an. Begitu pula kalau seumpamanya di depan anta ada yang cakap Tuhanmu itu kenyang, syab'an itu kenyang, atau royan itu kenyang daripada air, syab'an itu kenyang daripada makanan, royan itu kenyang daripada air. Tuhanmu itu kenyang daripada makanan, kenyang daripada air, muktasin memakai pakaian, au aryan bogel, makrur, duduk, sofrawi warnanya kuning, jismun atau jisim atau arot, atau ya sumurih bisa membau rih, bau-bau, yakni ada orang masak terasi, masak belacan. Oh, Tuhanmu bisa bau belacan. Loh, kalau seumpamanya di depan Anda ada orang cakap semacam itu, Anda nak diam apa tak? Tidak ada satu hadis pun dari Rasul yang mengatakan kalau ada orang di depan Anda cakap Allah bisa bau belacan, kafirkan dia. Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Anda diam, problem. Anda cakap, juga problem. Kalau Anda nak letterlek tentang kitab wa sunnah. Wala yashumuha au halahu anfun. Yakni Allah itu mempunyai hidung, hati, jantung, tihal itu limpa. Wahal yahujju fi kulli sana, apakah Allah itu haji setiap tahun atau menaiki khail, menaiki kuda atau tidak menaiki kuda? Wahal yaghtam amla, yaghtam ini sumpak boring. Wa nahwi dzalika minal masail lakana yang bagi antas kuta anhu. Kalau ada orang cakap semacam itu, seyogyanya Anda itu diam. Apakah Anda nak diam pasal ini? Ada orang memaki-maki Tuhan Anda. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yatakallam fi syai'in min dzalika wala ashabu, karena tidak ada satupun hadis daripada sahabat yang cakap pasal hal-hal ini. Au kunta la taskut, atau anta tidak diam, bahkan Anda menjelaskan bahwasanya apa yang Anda yakini Allah itu naik kuda itu salah. Kalau Anda jelaskan, problem, karena Anda menjelaskan apa yang tidak pernah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Au kunta la taskut fa kunta tubayyinu bi kalamika anna syai'an min dzalika la yajuzu 'ala Allahi azza wa jalla wa taqaddas bi hujjati kadza wa kadza. Fa in qala qailun askutu anhu wa la ujibu bi syai'in. Yani kalau ada orang yang mengatakan aku diam, kalau ada orang cakap macam itu, aku diam dan aku tidak menjawabnya sesuatu. Aku tidak menjawabnya, aku cuma diam dan aku tidak menjawabnya dengan apapun, tapi aku tidak mau berkawan dengan dia. Aku tinggalkan dia. Ahjuruhu ya, ini aku tidak berkawan dengannya. Wa aqumu anhu, aku langsung berdiri.
dan aku tidak menyalaminya. Kalau aku jumpa kan assalamualaikum, tak, aku tidak pernah cakap assalamualaikum terhadap orang yang buat semacam ini. Wala a'uduhu idza marid, kalau dia sakit aku tidak akan jenguk, dan kalau dia mati aku tidak akan hadir jenazahnya. Kilalahu fayalzamuka an takuna fi jami'i hadhis siyaq allati dzakartumuha mubtadi'an dhalan. Apapun yang kamu lakukan kalau ada orang cakap macam itu, aku tidak akan jenguk. Anta kalau buat semacam itu, anta pun menjadi mubtadi'ah. Kenapa? Karena Rasul tidak pernah mengajari itu. Apakah ada hadis yang mengatakan kalau ada orang mengatakan Allah menaiki kuda, jangan engkau hadir jenazahnya? Apakah ada? Tidak ada. Kalau Anda buat semacam ini, maknanya Anda apa? Anda buat apa yang tidak pernah dibuat Rasul, dan daripada kaidah Anda mengatakan al-adam dalilul hurmah. Tidak adanya hadis tentang masalah ini menunjukkan bahwasanya perkara ini adalah haram. Yani ini namanya burhanul khuluf. Maknanya nusallim qaidatak wa nastalzim minhu lawazim fasidah walazimul batil batil. Fayalzamuka an takuna fi jami'i hadhihi siyaq allati dzakartumuha mubtadi'an dhallan li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakul man sa'ala an syai'in min dzalika faskutu anhu. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan barang siapa yang tanya sesuatu pasal hal-hal yang tadi itu, Allah itu punya hati atau punya jantung, engkau kena diam. Tidak ada hadis semacam itu, tidak ada. Wala tusallimu alaihi, atau Rasul kalau ada yang tanya semacam itu, jangan engkau salami dia atau langsung berdiri. Wala qala syai'an min dzalik fa antum mubtadi'ah idza fa'altum dzalik. Kalau anta tidak salam kepada mereka atau langsung berdiri, tidak pernah menjenguk mereka, maka kalian adalah apa? Mubtadi'ah. Walima lam taskutu amman qala bi khalqil Qur'an walima kafartumuhu. Terus kenapa kalian semua, yakni mubtadi'ah, kalian semua Mu'tazilah, kenapa kalian semua itu ketika ada yang bukan Mu'tazilah, kelompok-kelompok yang mengkafirkan khalqil Quran, kenapa kalian mengkafirkan orang yang mengatakan Al-Quran makhluk atau mengatakan Al-Quran ghairu makhluk? Yakni Mu'tazilah mengatakan yang mengatakan Al-Quran ghairu makhluk kafir, dibunuh ketika itu. Apa namanya? Dibunuh, atau maaf, yang mengatakan Al-Quran makhluk dibunuh ketika itu. Walima lam taskutu amman qala bi khalqil Qur'an. Yakni Mu'tazilah mengatakan Al-Qur'an ghairu makhluk. Al-Qur'an apa? Ghairu makhluk. Yang mengatakan Al-Qur'an makhluk, kenapa kok Anda kafirkan? Walima kafartumuhu. Padahal tidak ada dalil daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun hadisun sahih yang mengatakan Al-Qur'an itu ghairu makhluk. Tidak ada. Tidak ada. Jadi kenapa Anda mengkafirkannya? Fi nafi khalqih wa takfiri man qala bi khalqih, dan mengkafirkan orang yang mengatakan Al-Qur'an apa? Makhluk. Yakni anta Mu'tazilah mengatakan Al-Qur'an makhluk. Kenapa Anda mengkafirkan sebaliknya? Begitu pula kalau ada orang yang mengatakan Al-Qur'an ghairu makhluk, kenapa Anda mengkafirkan yang mengatakan dia itu makhluk? Why? Kenapa seperti itu? Fa in qalu li anna Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu taala anhu qala bi nafi khalqih. Karena Imam Ahmad bin Hanbal, yakni ini kepada jawaban biasanya kalau dalilnya adalah Imam Ahmad bin Hanbal, biasanya Mujassimah. Mujassimah akan berdalil bahwasanya al-kalam itu ghairu makhluk karena Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwasanya Al-Qur'an ghairu makhluk. Qala bin nafi khalqihi wa takfiri man qala bi khalqihi, dan mengkafirkan orang yang mengatakan Al-Qur'an itu apa? Makhluk. Qila lahum wa lima lam yaskutu Ahmad an dzalik bal takallama fi. Terus saya juga akan tanya, kenapa Imam Ahmad bin Hanbal cakap masalah ini? Bukankah juga dalam perbuatan Imam Ahmad bin Hanbal ini, Imam Ahmad bin Hanbal akan berbuat perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul? Loh, kenapa? Oh, Imam Ahmad bin Hanbal boleh, kenapa? Apa khususnya Imam Ahmad bin Hanbal? Kalau yang cakap itu Imam Syafi'i boleh? Oh, tak boleh, hanya Imam Ahmad bin Hanbal. Loh, kok seronok sangat? Beragama kok seronok sangat? Semawanta saja. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal boleh, kalau Imam Syafi'i tidak boleh. Seronok sangat Anda.
Dibilang ini namanya tahakkum wa syahwah. Itu namanya agama itu bukan semau Anda. Agama itu semau Allah. Semau Allah. Maknanya Anda tidak boleh menisbatkan mau Anda kepada syariat dengan makna ini mauku, kalau Anda buat ini Anda dapat dosa atau dapat pahala. Tidak bisa seperti itu. Mendapat dosa atau pahala itu terpulang kepada maunya Allah. Karena itu ketika Imam Syafi'i melihat daripada istihsannya Imam Abu Hanifah, langsung Imam Syafi'i mengatakan man istahsana faqad syarra. Barang siapa yang menisbatkan kemauan dia kepada syariat, maka dia sudah membuat syariat yang baru. Karena yang namanya syariat itu terpulang kepada kemauannya Allah, bukan kemauan Anda. Kalau kemauan Anda dijadikan syariat, maknanya Anda nak challenge Allah sebagai apa? Tuhan. Bismillah. Fa'in qol, kenapa Imam Ahmad kok juga cakap pasal ini? Kalau mereka menjawab Imam Ahmad cakap semacam ini karena Imam Abbas Al-Ambari wa Waqi' ini gurunya Imam Syafi'i juga, wa Abdurrahman ibn Mahdi wa fulan mengatakan bahwasanya Al-Qur'an ghairu makhluk. Tetap soalnya akan tetap ada. Kenapa mereka cakap Al-Qur'an ghairu makhluk? Kenapa? Padahal Rasul tidak pernah cakap. Wa man qala bi annahu makhlukun fahuwa kafir. Mereka mengatakan yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk maka mereka adalah kafir. Qila lahum wa lima lam yaskutu ulaika wa lima lam yaskut ulaika amma sakata anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok mereka tidak diam yang di perkara-perkara yang Rasulullah tidak pernah cakap? Fa in qalu li anna Amr ibn Dinar wa Sufyan ibn Uyainah wa Ja'far ibn Muhammad radhiyallahu anhum wa fulanan qalu laisa bi khaliqin wala makhluk. Dibilang karena mereka cakap semacam itu karena mereka menemukan orang-orang sebelum mereka seperti Amr ibn Dinar wa Sufyan ibn Uyainah, ada ulama-ulama kibar minat tabi'in, wa Ja'far ibn Muhammad Ja'far ibn Muhammad Al-Baqir, yani min alil bait radhiyallahu anhum wa fulanan qalu, bahwasanya Al-Qur'an laisa huwa bi khaliq wala huwa makhluk. Tetap soalnya kan tetap ada. Kenapa kok mereka cakap sedangkan Nabi tidak cakap? Tidak boleh. Yang boleh untuk mengatakan ini haram atau tidak hanya Allah melewati siapa? Nabinya. Nabi pun tidak bisa mengatakan sesuatu itu haram atau tidak haram karena dirinya sendiri. Tidak boleh. Namanya saja Rasul. Rasul adalah penyampai. Rasul tidak mengatakan sesuatu daripada dirinya sendiri, hanya mengatakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qila lahum wa lima lam yaskutu ulaika wa lima lam yaskut ulaika an hadhil maqalah wa lam yakulha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka mengatakan ya karena sahabat dan beberapa golongan daripada sahabat, beberapa kelompok daripada sahabat cakap semacam ini mukabaroh. Karena tidak ada hadis daripada sahabat yang mengatakan Al-Qur'an makhluk atau ghairu makhluk. Adapun tetap tidak boleh karena syariat bukan daripada sahabat. Sahabat hanya menukil daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu yuqalu lahum falima lam yaskutu an dzalika wa lam yatakallam fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetap soalnya akan tetap qaim. Kenapa sahabat cakap perkara-perkara yang tidak pernah Rasulullah cakap? Tidak akan bisa, entah. Tidak akan bisa. Karena dari awal kaidah di mana Anda itu memahami syariat, yaitu al-adam dalilul hurmah. Ketidakadaan itu adalah dalil apa? Haram, dan itu adalah salah. Itu adalah apa? Itu adalah salah. Yang benar itu adalah an-nahyu dalilul hurmah. Kalau ada larangan, baru itu haram. Tapi tidak adanya larangan tidak menunjukkan itu apa? Haram. Terus hadisnya itu hadisnya itu man amila amalan laisa minna fahuwa raddun. Kullu bid'atin dolalah, itu jadi kenapa namanya dijadikan wirid, padahal banyak sekali ulama itu mentakwilkan atau mentaksiskan dan memanai masalah-masalah ini perkara ya dengan makna-makna yang khas, tapi mereka tidak mau dengar tafsir wa takwilnya ulama dan hanya zahirul lafaz. Padahal kalau ada seseorang itu hanya jumud dengan zahir kitab wa sunnah, Imam Sanusi wal Imam Ghazali mengatakan jumud ala dhawahiril Quran sababun min asbabil bid'ah wa dhalalah. Kenapa? Karena kalau Anda hanya jumud dengan alfaz saja tanpa Anda memahami dengan qawaid-qawaid yang lain,
maka itu akan menjadi sebab min asbabi apa? Dhalalah. Anda kira Khawarij dari mana itu? Yakni Khawarij menjadi mubtadi'ah, mereka ambil daripada Injil, kan tidak kan? Syiah menjadi mubtadi'ah, mereka ambil daripada Taurat, kan tidak? Semua ambil daripada kitab was sunnah. Cuma qawaid yang mereka gunakan salah. Sebab kesalahan daripada qawaid ini menjadikan mereka itu mubtadi'ah wa dhalah. Wallahu akbar. Wallahu alam. Walam yatakallam fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wala qala kafiru qailah, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah cakap pasal ini dan tidak pernah mengatakan kafiru qailah. Kenapa kok para sahabat cakap pasal ini? Wa in qalu la budalil ulama minal kalam fil hadisah liya'lamal jahil hukmaha. Kalau mereka cakap, walaupun Rasulullah tidak pernah cakap, akan tetapi ulama kena cakap pasal ini agar orang-orang yang tidak mengetahui hukumnya itu apa namanya? Tahu hukumnya. Loh, bukankah itu yang kami inginkan daripada mutakalimin? Loh, kenapa kami itu berbicara pasal juzu, tafrah, khalqil Quran atau af'alul ibad, yakni masail-masail kalamiyah, agar orang-orang yang tidak tahu mengetahui hukumnya. Lah, kalau seumpamanya ada sebuah masalah dan ulama tidak cakap, orang-orang tanya tidak ada hukumnya, malah akan menunjukkan bahwasanya Al-Quran Islam itu bukan agama yang sempurna, Kami ini berusaha untuk merealisasikan apa yang dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Al-Islam itu adalah agama yang sempurna, untuk mengambil hukum-hukum daripada masail-masail yang sudah disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kami mengaplikasikannya kepada perkara-perkara yang belum ada. Hukum-hukum ini tidak kami ambil daripada kantong kami, tidak kami ambil daripada rumah kami, tidak kami ambil juga daripada kitab was sunnah. Cuma ini lebih meluas saja. Fa in qalu wa in qalu la budalil ulama'i minal kalami fil hadisah liya'lamal jahil hukmaha qila lahum hadzal ladzi aradnahu minkum falima mana'tumul kalam. Ini yang kami inginkan sebenarnya. Terus kenapa kamu melarang orang itu cakap pasal ilmu kalam? Fa antum in syi'tum takallamtum hatta idzan qata'tum qultum nuhina anil kalam. Ya, ini kalian tuh semau kalian sendiri. Kalau nak cakap masail ilmu kalam, cakap. Sudah tidak mampu, diam, tidak boleh, ini bid'ah. Jadi apa ya? Beragama itu semau mereka. Loh, beragama itu tidak bisa semau Anda. Beragama itu semau Allah. Kalau sekarang cakapnya itu harus ikut apa? SOP. Kalau Anda tidak ikut SOP, Anda dianggap tidak beragama. Salah. Walaupun niat Anda itu benar, tapi tidak ikut SOP, Anda bisa masuk penjara. Berapa banyak itu di Indonesia, saya tengok beberapa orang ketika sudah tertangkap oleh KPK atau apa, Anda korupsi. Oh, tapi niat saya baik, tapi SOP-nya apa? Salah. Orang tidak akan tengok niat Anda. Orang tengok apa? Anda itu ikut SOP atau tidak. Walaupun niat Anda baik, kalau Anda tidak ikut SOP, Anda dianggap apa namanya? Salah. Berapa banyak semacam itu? Banyak apa tidak, Ustaz Sadam? Banyak. Salah di dalam apa? SOP. Ini agama ini bukan agama Anda. SOP-nya bukan semau Anda, tapi semau Allah Subhanahu wa taala. Anda kena menuruti perintah Allah, bukan ketika Anda nak, Anda cakap. Dan tidak mampu, Pak ya cakap. Ini apa? Bid'ah. Nanti ketika Anda sudah mampu lagi, kita cakap lagi. Ini tidak bid'ah. Seronok sangat nih agama nih. Macam surga milik Anda aja. Wa in syi'tum takallamtum hatta idzan qata'tum qultum nuhina anil kalam wa in syi'tum qallattum man kana qablakum bila hujjatin wala bayanin hadhihi syahwatun wa tahakkumun. Kalau kalian nak, kalian hanya taklid ulama-ulama sebelum kalian tanpa ada hujjah dan tanpa ada bayan, dan ini adalah apa? Syahwah wa tahakkum. Dan ini adalah beragama dengan syahwat dan semau Anda. Tahakkum itu menghukumi syahwat Anda, menghukumi keinginan Anda yang murni ya nih. Tsumma yuqalu lahum fan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yatakallam fin nudur. Kita tunggu adzan kejap. La haula wala quwwata.
La haula wala quwwata. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Oke, kita teruskan. Kemudian kita mengatakan kepada mereka bahwasanya Nabi pun jangankan di dalam masalah usul ya, di dalam masalah furu' banyak hal-hal yang tidak pernah Nabi lakukan dan dilakukan oleh ulama-ulama setelahnya. Contohnya di dalam Masailun Nuzur ada namanya nadhr tabarrur, ada namanya nadhr tabarrur, wa nadhr mujazah. Yakni taksimun nuzur kepada dua pembagian ini Rasul tidak pernah cakap. Tapi ulama-ulama Syafi'iyah setelahnya apa? Cakap. Apakah itu maknanya mereka itu bid'ah? Ya kan tidak kan. Begitu pula wal wasaya, ada namanya wasiyah bimithlin nasib, yang mana Imam Bulkaini dan Imam Ibn Hajar cakap pasal itu. Begitu pula Syekhuna Ba'udur bikin risalah di dalam al-wasiyah bimithlin nasib. Apakah hal-hal semacam ini apakah hal semacam ini dibilang bid'ah? Wala fil etik, dan masail-masail etik yang sangat banyak sekali. Wala fi hisabil munasakhat, Allahu Akbar munasakhat. Munasakhat, saya kalau kejar munasakhat satu papan tulis. Anda tengok saya punya daurah di mana namanya? Daurah faraid, munasakhat. Tidak pernah Rasul mengajarkan kita hisab munasakhat secara detail. Tidak pernah, hanya dibuat qaidahnya saja. Wala sunnafa fiha kitaban kama sana'ahu Malik wa Thawri wa Syafi'i wa Abu Hanifah. Dan Nabi tidak pernah karang kitab seperti Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Thawri dan Imam Abu Hanifah karang kitab. Tidak ada. Imam Syafi'i punya punya Ar-Risalah. Imam Abu Hanifah punya Al-Fiqhul Akbar. Imam Malik punya Al-Muwatta. Pernah Rasul karang kitab? Tidak pernah karang kitab Rasul? Tidak ada kan? Tidak ada. Fayalzamukum an yakunu mubtadi'atan wa dullalan idza fa'alu ma lam yaf'alhun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka mengarang kitab yang mana Nabi tidak pernah karang kitab, maknanya mereka pun juga mubtadi'ah. Imam Syafi'i mubtadi'ah, Imam Imam Malik mubtadi'ah. Anda berani-berani menuduh kibarul ulama mubtadi'ah, Anda mungkin bisa dikafirkan tuh. Bisa dikafirkan. Kenapa? Karena mereka itu mujma' ala jalalati qadri. Mujma' ala jalalati qadri. Fayalzamukum an yakunu mubtadi'atan dullalan idh fa'alu ma lam yaf'alhu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qalu ma lam yaqulhu nassan bi ainih, dan mereka mengatakan sesuatu yang tidak pernah secara spesifik dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengarang yang tidak pernah dikarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengatakan tentang kafirnya orang yang mengatakan bahwasanya Al-Quran makhluk, dan tidak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakannya. Wa sannafu ma lam yusannifun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qalu bi takfiril qailin bi khalqil Quran wa lam yaqulhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi ma dzakarnahu kifayatun likulli aqilin ghairi mu'anid. Dan yang sudah saya katakan itu cukup bagi orang yang berakal dan tidak degil. Kalau degil susah. Kalau degil jangankan cuma risalah, Anda karang 10 jilid pun tidak akan cukup untuk orang yang degil. Yakni risalah ini cukup untuk orang mengetahui bahwasanya mempelajari ilmu kalam itu adalah perkara yang bukan hanya perkara yang boleh, penting di dalam agama Islam. Bahkan menurut saya punca daripada kemunduran Islam pada saat ini adalah jauhnya orang-orang itu daripada misru hadhil ulum al-aqliyah, yakni ilmu kalam, mantik. Itu mereka jauh daripada ilmu-ilmu ini. Jangankan ilmu kalam wal mantik, yakni ilmu usul fikih yang lebih dekat daripada yang lebih dekat ke fikih daripada ilmu kalam, yakni itu pun sudah banyak orang-orang tidak mengetahui tentang ilmu usul fikih, yakni mempelajari ilmu usul fikih hanya sebagai tabarukan. Hanya sebagai apa? Tabarukan. Yang penting apa? Baca dan hatam.
diharokati, dimaknai. Bukan seperti itu mengaji itu. At-ta'lim laisa cuma anta membaca, anta harokati, kemudian anda artikan. Itu bukan ta'lim. At-ta'lim itu dzikrul qawaid wal hath 'alaiha wa tarkil athar fil muta'allim. Hadza huwa ta'lim, yakni bagaimana anda menjelaskan, diberikan kaidah, kemudian anda mensupport dan memotivasi untuk mengamalkannya, dan yang akhir Anda meninggalkan Anda meninggalkan athar, Anda meninggalkan efek di dalam jiwa muta'alim. Itu namanya ta'lim, bukan ta'lim datang ayo baca radhiyallahu anhu, baca diharokati, kemudian kemudian dimaknai, kemudian wallahu a'lam bishawab. Bukan seperti itu taklim itu. Taklim itu bagaimana dibaca, membaca dahulu, guru atau muridnya membaca, kemudian guru menjelaskan apa maknanya, kemudian setelah dibaca, kaidahnya itu kembali kemana? Kemana? Masalah juz'iyah ini kembali kemana? Setelah kembali kemana, dilihat kaidahnya yang paling dekat apa. Kalau Anda bisa mengembalikan ke kaidah yang lebih tinggi lagi, fabiha wa ni'mat. Terus yang paling tinggi sampai ila usulihil kulliyah. Semakin tinggi Anda bisa mengembalikan masail juz'iyah ini ke kaidahnya, maka semakin tinggi derajat Anda sebagai ulama. Karena itu Syekh Ibrahim Khalifah mengatakan bahwasanya mujtahid mutlak adalah orang yang bisa mengembalikan masail juz'iyah ke ilalihil asliyah. Asliyah. Setelah itu, Anda memotivasi orang untuk mengamalkannya. Setelah Anda memotivasi orang untuk mengamalkannya, murid untuk mengamalkannya, Anda meninggalkan athar kepada meninggalkan athar kepada murid di dalam jiwanya, agar dia terus termotivasi dan terus terpengaruh dengan Anda. Itu yang namanya apa? Yang namanya ta'lim, bukan hanya membaca, mengartikan, kemudian ma'assalamah. Kan dari itulah puncak kemunduran Islam dan pengajian Islam pada saat ini. Wallahu a'lam. Kalau memang kita bisa untuk menjadikan bahwasanya mempelajari ilmu kalam itu adalah perkara yang bagus dan membuat orang-orang mempelajari ilmu kalam semua, walaupun dengan mustawa yang rendah, saya kira kebangkitan Islam tidak jauh daripada situ. Setelah itu terjadi, maka kebangkitan Islam akan sangat dekat untuk dicapai dan diraih. Tapi kalau kita terus seperti ini, Islam hanya ibarat daripada membaca wirid, hanya ibarat dengan berzikir saja, susah nak bangkit tuh. Bukan saya mengatakan bahasanya membaca wirid, membaca maulid atau membaca zikir itu buruk, tidak. Akan tetapi an-nuhud, kebangkitan bukan hanya dilihat daripada situ. Ada aspek yang lebih yang lebih penting, wahwa ta'lim. Dan tidak semua ta'lim harus ta'lim dengan cara yang walam. Dengan ini selesai sudah kita risalah Istihsanul Khawd fi Ilmil Kalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi berkah di dalam pengajian kita. Kita akan bertemu di kelas yang akan datang, di kitab yang akan datang. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah wal quwwah untuk pengajian-pengajian Islam ini, dan semoga Allah memberikan Imam Asy'ari afdolama jazahu aliman min ulama'il ummah, dan semoga Allah memberikan rahmat dan berkahnya kepada kita, amin amin ya rabbal alamin. Wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala man aslafuna shalihun wa ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.